setahu saya bukan mata kuliah praktik seperti itu, tapi memang base-nya ya kalau misalnya mau ada ini ya harus harus ada apa namanya ada outputnya kayak gitu. Nah, waktu itu Zaid juga nanya nanti kita belajar buat ini nggak prototipe nggak? Iyalah pasti ya gitu. Nah, cuman sekali lagi nih ya saya harus ngasih disclaimer sama teman-teman gitu. Nggak mungkin saya ngajarin kayak step by step A B C D gitu ya kan. Waktu terbatas gitu. Makanya di awal saya bilang student center learning ya teman-teman sekarang punya akses ke dunia informasi yang sangat luas menggunakan internet silahkan dimanfaatkan itu gitu. Oke, kita langsung saja mulai kelas kita ya. Jadi saya akan share screen ya sebentar. Udah nih. Oke. Udah terlihat belum layar saya? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Gerak nggak layarnya? Gerak Pak, gerak. Gerak, Pak. Ya, Gerak ya. Pak. Oke. Ya. Eh, teman-teman, ya kita membahas terkait dengan apa namanya? Kemarin UX dulu kok UI ya gitu, user experience dulu gitu. Nah ini kita ngomongin terkait dengan eh, mendesainnya gitu. Hasilnya adalah apa namanya dari UX ya UI gitu, user interface ya kayak gitu. Nah ini contoh ya dari apa namanya dari desain UX gitu. Nah teman-teman bisa lihat ada transisi gitu, terus ada apa namanya trigger ya. Trigger itu ya bagaimana kita berinteraksi ya dengan konten atau dengan aplikasi gitu. Digerakin, dipencet, digeser, semuanya ya. Animasinya juga gitu. Ada yang rolling ke kiri, rolling ke kanan, dan sebagainya. Ya gitu. Nah, ini apa namanya? Ada sedikit apa namanya kata-kata ya. Humans have always been emotional and emotionally harusnya gitu. Nah, terus berikutnya, nah juga disebutkan good design is about process not product gitu. Kenapa disampaikan seperti ini ya teman-teman semua bahwasannya eh apa namanya seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya ya saya ngajak teman-teman berpikir semuanya gitu teman-teman eh, adalah mahasiswa S1 ya sarjana itu thinker ya. Kalau teman-teman mau jadi pekerja worker harusnya masuknya D4 kayak gitu. Makanya apa namanya eh, teman-teman akan lebih banyak diajak berpikir di program S1 ini ketimbang harus apa namanya bekerja gitu. Walaupun sebenarnya bisnis digital nanti ujung-ujungnya ya praktik gitu. Walaupun mata kuliahnya bukan praktikum ya. Nah, jadi teman-teman semua bosannya kita sadari eh teman-teman banyak nggak lihat aplikasi di Play Store? Nggak cuman aplikasi di Play Store sih, tapi lebih ke arah pemerintah itu punya banyak sistem informasi gitu. Tapi karena cuman mau buat gaya-gayaan doang gitu, dia tidak mementingkan apa namanya proses di balik itu gitu. Yang penting ada gitu. Yang penting ada produknya gitu. Apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah sebutan kita di developer itu adalah jadi rumah kosong atau rumah hantu ya. Akan ditinggalkan gitu karena dia nggak tidak ada value dalam aplikasi atau produk tersebut seperti itu ya. Nah, apa yang menjadikan akhirnya produk itu mempunyai value gitu, diciptakan dengan proses yang baik gitu. Sama halnya dengan desain itu, ya, dia itu ngomongin terkait dengan bagaimana desain yang baik itu terbentuk dari proses gitu, nggak langsung tiba-tiba kita jadikan dia sebuah produk, ya. Nah, sebelum kita ngomongin terkait dengan apa namanya desain gitu. Teman-teman harus pahami bahwasannya 50% dari otak kita ini melibatkan apa namanya eh, proses yang disebut dengan visual gitu ya. Proses yang disebut dengan visual.
nggak cuman perempuan, tapi laki-laki juga sama gitu, ya kan? Apa namanya? Mungkin ya apa namanya? Pernah dengar bahwasannya kalau laki-laki itu makhluk visual, perempuan itu menggunakan hati ya gitu. Ya enggak juga gitu. Itu mungkin dalam hal percintaan ya gitu ya. Tapi kalau dalam hal beli barang, diskon belanja, saya yakin semuanya punya preference masing-masing gitu. Nah, makanya 50% dari apa namanya proses dari otak kita ini ya itu melibatkan apa namanya visual di sana gitu teman-teman semua. Nah terus 70%-nya gitu apa namanya itu otomatis gini, eh dia itu kan kalau visual yang nangkep apa, sensornya adalah mata kebanyakan ya gitu, nggak mungkin alat peraba atau apa gitu ya, mungkin ada gitu tapi apa namanya 70%-nya ketika kita ngomongin visual berarti mata gitu teman-teman semua ya. Nah dan 85% apa namanya memori yang kita ingat gitu itu apa namanya tergantung apa yang kita lihat. Makanya kalau dalam riset UI UX itu salah satu teman saya dulu di laboratorium saya ya gitu. Itu dia eh, jadi gini, kalau dulu gini, jadi bisnis digital itu lahir dari keterombang-ambingan. Jadi waktu itu saya ulangin lagi ya. Unpad itu datang pertama kali bisnis digital tuh Unpad gitu. Unpad itu datang ke kampus saya di NCKU gitu. Terus dia belajar gitu. Akhirnya muncul program studi bisnis digital gitu. Nah, itu juga pembicaraan kita di laboratorium manajemen information system ya gitu. Jadi di kalau di luar negeri itu milih pembimbing itu berdasarkan laboratorium atau expertise dari profesornya. Kalau di sini kan Pak mau jadi pembimbing saya nggak gitu. Topiknya aja belum dikasih tahu, belum dijelasin gitu. Tapi udah disuruh apa namanya udah diminta jadi pembimbing tesis ya atau mini tesis atau skripsi ya. Nah, di lab MIS itu bilang kok kita lama-lama eh, melibatkan apa namanya penelitian-penelitian kita atau aktivitas kita melibatkan banyak hal ya karena memang semua semua aktivitas sudah melibatkan komputer ya gitu atau information system kayak gitu termasuk dunia marketing gitu ya. Jadi teman saya itu melakukan penelitian terkait dengan short term sama long term memories gitu, short term sama long term memories yang akhirnya kita membuat sebuah apa ya sebuah namanya eh, apa namanya eksperimental design gitu untuk menguji ketika diliatin brand ini dengan kecepatan sekian, habis dilihatkan dengan desain ini dengan kecepatan sekian, apakah orang ini dengan manipulation treatment tertentu akan mengingat dan akhirnya melakukan sebuah aksi untuk membeli ataupun menggunakan produk tersebut. Nah, ini makanya 85% dari eh, memori kita itu ketika kita ngelihat itu apa namanya ingatan kita tuh dari kita melihat seperti teman-teman gitu. That's why ketika kita ngomongin user interface atau how do we design the product itu it's significantly important kayak gitu ya teman-teman semua. Nah, nah kalau UI itu what you see, UX itu what you feel kayak gitu ya. Makanya kan kemarin saya minta teman-teman merasakan gitu, misalnya oh kalau aplikasi ini apa sih yang teman-teman rasakan dari apa namanya dari yang teman-teman lihat seperti itu. Nah, terus berikutnya ada complexity and perception ya. Nah, ketika kita ngomongin user experience ya, itu ngomongin terkait dengan kondisi ideal gitu. Kondisi ideal menciptakan atau menggunakan sebuah layanan, jasa atau produk gitu. Nah, jadi kita mau gitu, secara umum itu ngomong in general ya, ya UX itu adalah bagaimana kita ya user itu merasa menggunakan produk apa namanya merasa simple atau misalnya eh, oke menggunakan produk kita. Makanya dalam teori ini teori yang common di manajemen information system gitu. Ya, namanya teknologi acceptance model gitu. Atau nanti ada lagi unified apa namanya teknologi acceptance apa tuh? Saya lupa. Pokoknya UTAUT sebutannya. Ada UTAUT extension extension UTAUT dan sebagainya kayak gitu. Sebentar. Ya, saya apa namanya ada ini nih.
ada ada yang ada yang masuk rumah. Jam berapa? Jam 4. Oke, teman-teman, sorry. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kamera saya gerak nggak nih? Biasanya kalau habis dimatiin dia bengong gitu. Eh, Gambar saya gerak nggak? Gerak Pak, gerak. Gerak ya. Nah, jadi tadi ya, saya ulangin lagi, bahwasanya common teori atau essential teori dari orang menggunakan produk atau teknologi itu adalah dia ease of use, gampang digunakan dan merasa berguna gitu ya. Teman-teman semua berguna dipakai gitu. Nah, tapi membuat sesuatu yang seperti itu nggak juga gampang gitu. Makanya ada complexity ya, complex project ya. Nah, dibilang di sini gitu, aneh, where can UX design be found gitu. Pertama, complex project ya. Too many features handled the wrong way can deters users like nothing else. Jadi semakin produknya ini atau kita ngomongin terkait dengan aplikasi lah, karena memang mostly kita akan ngomongin terkait dengan aplikasi gitu ya. eh Semakin kompleks gitu. Iya. Orang jadi ngerasa, waduh, ini jadi males make gitu ya. Terus high-tech startup developing innovative project needs to understand how their user feel even more than established companies do ya. Jadi apa namanya, eh kita bisa nemuin UX ini di kompleks project sama di startup gitu ya. Nah, terus project with decent budgets ya. Nah, eh maksudnya apa gitu? Budgetnya ada gitu, memadai, decent ya. Jadi kalau budgetnya apa namanya, kecil gitu atau low value project, mungkin bisa apa namanya, skip UX gitu. Tapi makanya kan teman-teman tahu, ketika ngomongin masalah aplikasi atau apa gitu, orang banyak nyari investor gitu, angel investor atau apalah sebutannya ya gitu. Ya yang akhirnya, ya karena dia harus invest di aplikasi tersebut gitu. Percuma aplikasinya powerful, tapi kalau misalnya desainnya nggak menarik, ya kayak gitu. Desainnya nggak menarik, cuma kotak-kotak atau apa gitu. Orang melihatnya juga males gitu, ya. Terus long project kayak gitu. Nah, satu lagi yang mesti kita tanamkan ya dalam apa namanya, dalam pikiran kita, bear in our mind is, nggak cukup untuk mengerti user atau pengguna, tapi bisnisnya kayak gimana gitu. Bisnisnya kayak gimana, bisnis proses semuanya itu seperti apa ya teman-teman semua gitu. Ini 7 faktor yang akan mempengaruhi user experience. Yang pertama adalah useful gitu. Useful, it does mean berguna nggak gitu ya. Terus usable gitu. Useful berguna ya, kalau usable bisa dipakai nggak gitu. Jadi semua komponen ini harus ada gitu. Terus findable nggak, gampang dicari nggak, terus kredibel apa enggak gitu, punya kredibilitas apa enggak, yang nyiptain siapa gitu. Terus eh desirable nggak, diinginkan oleh orang nggak gitu ya. Berikutnya, ketika itu semua terpenuhi, dia bisa diakses di mana, otomatis ya kita naruh semua aplikasi di store-store ya.
di Google Play Store, di Apple Store gitu kan, atau di Huawei di Microsoft gitu, ya, yang akhirnya orang bisa mengakses aplikasi kita ya gitu semuanya. Terus yang paling penting adalah dia punya value apa enggak gitu. Jadi apa yang kita desain itu, kita ngomongin user apa namanya, user experience yang akan mempengaruhi user interface kayak gitu. Apa yang kita desain ini punya semua komponen ini apa enggak kayak gitu teman-teman semua. Ya, berikutnya ada 5 karakter dari produk yang ya, usable ya, yang bisa dipakai. Pertama ada efektif, efisiensi, engagement, error tolerance, sama ease of learning. Gitu. Jadi eh effectiveness, kita harus memastikan bahwasannya produk kita memiliki apa namanya, karakter effectiveness gitu, ya, tidak bertele-tele, ya. Terus efisien juga. Berikutnya apa namanya, karakter berikutnya adalah engagement. Produk kita punya level of engagement yang kira-kira baik apa enggak kayak gitu. Berikutnya ada error tolerance. Bukan nggak boleh error, tapi ada error tolerance. Maksudnya apa? Toleransi kesalahan. Ya wajar, makanya kan ada update seperti itu. Ya. Terus berikutnya adalah ease of learning. Dia punya curve of learning, apa, curve of apa namanya? Ketika kita learning something itu, dia tidak steep. Tidak steep itu tidak begini ya. Tapi dia mungkin nanjak, tapi apa namanya? eh Tanjakannya agak landai gitu, sehingga orang nggak capek. Kalau dia begini, ya steep ya, eh orang jadi males. Ya, kalau misalnya ada produk yang akhirnya curve of learningnya itu terlalu steep atau terlalu curam gitu, akhirnya membuat orang, ya mending gue pakai yang lain aja gitu, ya, kayak gitu. Nah, teman-teman semua gitu, ini apa namanya, eh lingkaran ya, infinity gitu. Jadi misalnya proses gitu. Ya kalau di dunia IT, gambar ini disebutnya DevOps ya. Apa namanya, development operation kayak gitu. Cuman ini kita pakai, ya. Pertama yang mesti kita pastikan gitu, ada user needs sama business objective gitu. Kebutuhan pengguna sama bisnis objektif. Dua hal ini harus kita pelajari kayak gitu. Di level think, ya. Pertama kita harus melakukan eksplorasi, understand the current state, ya. Kayak gitu. Eksplorasi tadi user needs sama bisnis objektifnya gitu. Terus berikutnya discovery, ya. Kalau explore itu current, discovery itu kedepannya seperti apa gitu, ya, future state gitu, kedepannya nanti kayak mana. Nah, baru di level ketika kita mau membuat sebuah aplikasi atau sebuah desain, ya, kita melakukan desain gitu, create a design, lalu mendeliver project tersebut, ya. Makanya mata kuliah Agile and Scrum mau nggak mau ya akan apa namanya, nempel nih sama mata kuliah apapun kayak gitu. Karena dia adalah sebuah metodologi, Scrum-nya itu framework gitu. Bisa dipakai buat development, aplikasi development, UI UX dan macam-macam seperti itu. Kayak gitu ya. Ini adalah proses kayak gitu teman-teman semua. Nah, jadi itu ngomongin UX gitu. Apa namanya? Yang akan berimplikasi sama user experience design ini, maksudnya UI sebenarnya gitu. User interface-nya, hasilnya, resultnya ya. Is the process of creating products that provide meaningful and personally relevant experience gitu. Ya, makanya penting bagi kita untuk memahami users needs gitu, atau people needs ya. Otherwise, tadi produk kita yang harusnya memiliki 7 faktor gitu. Yang pertama udah jelas, dia useful nggak? Kalau nggak useful nggak bisa dipakai gitu. Usable sampai valuable gitu. Ya. Nah ini mesti kita pastikan bahwasannya ketika kita menciptakan ini kita harus apa namanya, memastikan hal itu ada gitu. Ya, kayak gitu teman-teman semua. Nah, berikutnya adalah integrating the product ya, including aspect of branding. Nah, jadi nggak cuman bikin apanya ya, nggak cuman bikin desain terkait dengan pencetannya, buttonnya kayak gimana, nggak gitu. Tapi eh, brandingnya gitu.
contoh kayak misalnya pemilihan warna pun gitu ya kan, color palette juga jadi akhirnya jadi sebuah apa namanya, sebuah perhatian kita gitu ya. Coba saya tanya, kalau di sini yang kemarin ngerjain apa namanya, ngerjain projectnya itu user interface-nya e-hailing rate, kelompoknya siapa saya tanya? E-hailing application ya. Hailing tuh yang kayak Gojek gitu Pak. Iya betul, e-hailing itu yang kayak Gojek. Kelompok saya Pak itu. Nah, sekarang saya tanya, kamu kan kemarin presentasi ada berapa apps tuh? Gojek, satu lagi, ada apa lagi? Coba. Ada 4 Gojek, sosial media, terus lupa lagi. Enggak, yang Gojek kan berarti kan ada komparasinya kalau nggak Oh, salah ya. Gojek sama Grab Pak. Iya, Gojek sama Grab. Masalahnya kalau Gojek sama Grab mungkin sama-sama hijau ya gitu. Ya, Nah, kalau kita coba tadi contohnya color palette gitu. Kalau Maxim warnanya apa? kuning. Kuning. Maka aplikasi dia harusnya warnanya kuning, tapi saya nggak ngerti, nggak ada nuansa kuning-kuningnya gitu. Malah hitam semua, ya. Nah, itu contoh yang nggak atau kurang baik gitu. Tapi kalau misalnya kalian ke Gojek gitu, ya pasti ada warna dasar putih, tapi dia akan selalu dikelilingi oleh warna apa? Warna hijau ya, kayak gitu. Nah, ini ya melakukan branding gitu. Bosannya kalau Anda ngeliat warna hijau dan bentuknya misalnya lebih soft, berarti itu Gojek gitu. Gitu. Desainnya juga kalau Gojek kan orang-orangnya kayak orang-orang ya gimana ya? Tahu lah gitu maksudnya desainnya gitu. Kalau ngelihat gambar kayak gitu berarti ngeliat Gojek gitu, aplikasi Gojek gitu. Nah, itu penting juga gitu, mengintegrasikan apa namanya seluruh aspek gitu. Nggak cuman buat apa namanya desain gambarnya gitu, tapi apa misalnya button-button yang teknis ya, tapi semuanya gitu. Functionnya juga harus jalan gitu. Ya, terus dia usable apa enggak, bisa dipakai apa enggak gitu. Kayak gitu ya. Nah, ada 3 hal nih gitu. Understanding ya. Pertama product strategy, yang kedua growth, yang ketiga marketing and awareness gitu. Semua itu dimulai dari apa namanya? Kalau produk strategi itu ketika kita mau membuat strategi untuk produk, bagaimana mendevelop produk dan sebagainya, tadi dimulai dari akhirnya melakukan observasi kayak gitu. Iya, research sebenarnya gitu. Makanya UI UX researcher namanya ya kan? Ya, UI UX researcher. Role-nya apa? UI UX researcher kayak gitu. Nah, terus kita juga harus memperhatikan growth atau perkembangan bisnis ke depannya kayak gitu teman-teman semua ya. Dan terakhir apa? Marketing and awareness gitu. Membangun tadi awareness public atau user gitu. Untuk apa? Tujuannya adalah biar apa? Bisnis goals-nya tercapai. Bisnis goal itu dari mana? Dari growth gitu. Ya. Yang akhirnya semuanya bertumpu sama apa? Sama produk strateginya seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini UX research research teknik ya. Ya, bagaimana kita melakukan riset gitu dalam dunia apa namanya? eh sebentar kok gambarnya hilang. Ada gambarnya harusnya sebelah kanan. Nah tuh, dia hilang. Yang pertama ada card sorting gitu. Card sorting ini nanti teman-teman, ini saya cuma ngejelasin aja. Teman-teman bisa cari sendiri lebih detail apa tuh card sorting kayak gitu. Yang pertama, ketika kita ngomongin card sorting gitu, berarti teman-teman membuat sebuah kayak gambaran atau kata-kata yang umum gitu. Kata-kata yang umum, ya, yang akhirnya menggambarkan gitu. Menggambarkan terkait dengan project gitu. Terus kita kasih ke user. Biarkan user memilih kata-kata tersebut, yang mana yang paling cocok sama mereka, kayak gitu. Yang akhirnya nanti menjadi pedoman bagi kita untuk membuat desain, kayak gitu ya. Terus berikutnya ada expert review, ya. Expert review, ya udah jelas ini review dari expert. Apa namanya? Kita ngundang expert untuk melihat secara garis besar atau helicopter view atau bird view terkait dengan eh, kira-kira desain yang kayak gimana yang hari ini gitu ya, yang hari ini itu disukain sama orang gitu. Atau mungkin kita sudah punya namanya kan kalau di UI UX
apa namanya, high fidelity sama low fi ya gitu, low fidelity sama high fidelity-nya udah ada gitu misalnya gitu. Dikasih nih, gimana nih, kita tanya ke expert gitu. Berikutnya eye movement tracking gitu, jadi udah ada, ketika kita sodorkan sesuatu draft gitu, kita melihat user itu dari gerakan matanya gitu. Lebih ke arah mana dia gitu kan, lebih ke arah mana gitu. Terus field studies ya, apa namanya, kita terjun ke apa namanya, langsung ke lapangan gitu, ketemu sama user gitu ya, ketemu sama user untuk memastikan semuanya kita record gitu, sehingga nanti dari hasil record itu apa ya, dari dokumentasi, dari interview semuanya gitu, itu bisa kita ciptakan apa namanya, ciptakan user persona tadi saya jelasin gitu ya. Terus usability testing sama remote ya. Ya kalau usability testing kita nyobain nih, coba bisa nggak gitu. Kasih kasih kesempatan untuk nyoba gitu. Berikutnya remote usability testing ya, berarti dari jauh gitu. User personas adalah sebuah gambaran ideal ya gitu teman-teman semua ya. Ya, yang kita buat fiksi ya, secara fiksi gitu. Maksudnya adalah gambaran fiksi terkait dengan uh, calon pengguna aplikasi ini atau desain ini. Contoh misalnya Gojek, namanya misalnya, kita membuat persona orang yang pakai Gojek itu namanya misalnya contoh, namanya Zaid, umurnya 22, pekerjaannya arsitek, apa namanya, pekerjaannya misalnya dokter misalnya gitu ya kan, gitu. Jadi bikin user personasnya siapa sih yang bakal pakai gitu, sehingga kelihatan, oh produk ini akan dipakai oleh umur sekian sampai sekian, terus profesinya kebanyakan ini gitu, preference-nya ini kayak gitu. Sehingga nanti ketika kita mau membuat sebuah apa namanya, sebuah desain, kita bisa merujuk sama user personas ini kayak gitu. Ya, berikutnya ya, research methods for strategy gitu. Nah, ini ada banyak ya. Ada A/B testing, eye tracking, usability testing ya gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua di sini ya, gitu. Dalam UX proses itu ada tiga hal gitu, strategi, development, sama desain ya. Ya, ketika apa namanya, ngomongin terkait dengan yang udah jadi gitu, yang udah jadi biasanya kita ngomongin usability testing kayak gitu. Barangnya ibaratnya berjalan dengan baik apa enggak. Terus A/B testing gitu. Ada mungkin dua buah produk, satu produk dengan misalnya dengan minor perbedaan atau major perbedaan yang akan dilempar gitu. Nyoba yang kira-kira yang mana yang lebih disukain sama user kayak gitu. Terus eye tracking gitu ya. Untuk mempelajari kembali gitu kan, kalau kita di apa namanya, di Agile itu kan ya, dengan adanya ini kita bisa mempelajari kembali dan kita bisa melakukan iteration atau perubahan di tengah jalan dari hasil ini gitu. Dari hasil testing-testing ini kayak gitu ya. Teman-teman semua. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu. Terus ya di sebelah kanan ada evaluation, contextual inquiry, interview, survey, focus group. Ya, dia nyari informasinya dari mana? Dari mengevaluasi dokumen-dokumen apa namanya, usernya atau bisnis yang apa, company yang jadi kliennya dia gitu. Contextual inquiry ya sama juga tadi dokumen, terus interview ya, nanyain gitu, nanyain kira-kira kamu mau yang desainnya kayak gimana, sukanya kayak gimana kayak gitu. Terus survei ya, survei ini berarti ngisi kuesioner, sama focus group gitu. Focus group ini ya modelnya kayak interview tapi rame-rame kayak gitu kan, nanti ada expert di sana yang akan memberikan judgement kayak gitu. Selebihnya ada collaborative design, prototype testing, user testing, UX panels, sama hangout kayak gitu. Nah, seperti yang kemarin kita bahas ya, teman-teman, ya ketika kita ngomongin apa namanya, eh ngomongin desain, ya di design thinking kita apa? Human center design gitu. Jadi kita eh apa namanya, membawa sesuatu itu ya memang dipusatkan kepada humannya atau usernya gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini dari innovate, terus ada dari use case ya, dari use case define interaction kayak gitu. Use case dulu gitu. Terus kita research gitu. Research apa namanya, melakukan observasi pada user kita ya, mengerti, understanding the user, terus innovate gitu. Innovate buat ya dari hasil riset tersebut, terus divalidate
kayak gitu kan, sehingga nanti di ujungnya adalah outputnya validate itu mendevelop ya gitu. Ini ideation ya, validate gitu dibuat terus baru jadi prototype kayak gitu teman-teman semua. Nah ini cycle-nya, siklusnya kayak gitu. Nah ini type of research ya, cara yang mesti kita pakai eh, common itu eh, kalau di kuantitatif pertanyaannya biasanya what apa gitu, tapi kalau di kualitatif why ya, why. Kayak kenapa sih gitu. Level pertanyaan what itu sama why jauh beda gitu. Kalau what itu kan cuman apa misalnya eh apa yang mau, misalnya saya nanya gitu ya sama sama Vera gitu. Vera mau makan apa gitu. Gitu. Mau makan apa Ver? Kalau saya tanyain sekarang Vera mau makan apa gitu. Makan apa Ver? Coba Ver. Maka boleh diulang pertanyaannya. Vera mau makan apa gitu. Saya tanya, apa yang mau Vera makan? Nasi goreng. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Vera mau makan nasi goreng? Soalnya lebih praktis sih Kak buat dibikin. Jadi kayak nggak perlu nambah lauk yang apa ya? Kayak ibaratnya itu kan udah dicampur semua kan dalam nasi gorengnya itu kan Pak lauknya. Jadinya itu kayak nggak perlu nambah lauk sampingan gitu Pak. Oke. Nah, ini yang saya maksud level pertanyaannya, level of questions-nya ini responnya jauh antara what sama why ya teman-teman semua gitu. Gitu. Apa dan kenapa gitu. Ya, makanya saya masih ingat banget waktu saya sekolah dulu gitu. Profesor saya, nah ini jadi masukan juga buat teman-teman gitu. Nanti kalau ngerjain skripsi gitu, jangan tiba-tiba langsung datang, nih Pak judul saya. Judul mah bisa apa aja gitu. Gitu. Tapi yang lebih penting adalah why your research is important, itu kata-kata yang terngiang-ngiang ya di apa namanya, di kuping saya sampai sekarang gitu kalau mau melakukan penelitian, kenapa riset lu penting gitu ya. Saya menemukan banyak banget gitu yang bimbingan sama saya tiba-tiba langsung ngasih judul udah ada bab 1 sampai bab 3, saya tanyain lu mau ngapain gitu kan. Ya kan kakak kelas kemarin juga bahas ini Pak, ya terus kalau udah dijawab sama orang mesti kita lakuin lagi, saya tanya ya enggak lah gitu. Apa yang udah dilakuin orang terus diulangin lagi, kira-kira wasting time nggak? Wasting time gitu ya, kayak gitu ya. Nah ini sedikit apa namanya sebagai inilah reminder buat kalian nanti ya, barangkali nanti nulis skrip ada yang mau ambil jalur skripsi ya gitu, silakan aja gitu. Terus kuantitatif biasanya dia general, general umumnya gitu, dan sifatnya prediktor gitu, prediction. Nah kualitatif dia exploratory, menggali gitu, menggali, mencoba untuk memahami partisipansnya, perspektifnya kayak mana, kayak gitu. Nah, role-nya gitu, biasanya kalau kalau kuantitatif ya objektif observer gitu. Dia menjadi observer yang objektif, karena kan ada pertanyaan-pertanyaannya gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya kualitatif, dia menjadi orang yang empati gitu. Merasakan kesulitan-kesulitan si yang orang yang diinterview ini gitu. Nah, Kalau kalau kuantitatif biasanya dikontrol, environmentnya dikontrol, sehingga hasilnya ya nggak bisa keluar dari itu. Tapi kalau kualitatif bisa jadi ada sesuatu yang baru nih, yang keluar, yang oh rupanya ada yang nyebutin A gitu. Padahal sebenarnya kan kita lagi ngomongin B sama D gitu. Tapi dalam pembicaraan itu ada yang nyebutin A gitu, karena natural dan tadi tidak dikontrol gitu. Nah, kalau kuantitatif biasanya hasilnya, analisisnya atau result itu statistikal gitu. Kalau kualitatif interpretasi gitu ya kan, interpretasi kayak gitu teman-teman semua. Nah, ini ya masih type of research gitu. Research itu dibangun dari apa? Dari teori gitu.
Banyak banget saya nemuin, nah ini saya singgung lagi ya gitu. Nemuin, ya saya nggak maksain anak S1 ya karena di luar negeri nggak ada nggak ada mini tes nggak ada tesis ya nggak ada skripsi gitu. Cuman kalau misalnya memang itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita gitu, maksudnya sebagai seorang yang bergelar S1 dan memang kita menjadi thinker gitu kan, ya harus berdasarkan teori gitu. Nggak cuman misalnya Pak saya mau meneliti tentang meneliti judul ini, variabelnya A B C D gitu. Saya sering banget tuh nemuin. Terus underlying teorinya apa? Apaan tuh Pak underlying teori? Ini kan saya udah ngasih ngasih teori apa namanya? Udah jelasin nih di bab 2 variabel. Variabel itu bukan teori, nggak ada gitu. Ya. Makanya saya selalu bilang sama bimbingan saya, riset itu didasarkan dari apa? Dari fenomena gitu. Nah, cari teori yang paling mendekati fenomena ini gitu. Ya kan? Nggak mungkin nggak ada, pasti ada gitu. Ya, walaupun harus berdarah-darah pasti ada gitu. Ya. Saya soalnya gini, saya sangat banyak melihat ya sama teman-teman yang apa uh, yang kuliah itu yang by research ya, yang dia ngasal skripsinya waktu S1 itu di kampus saya gagal semua, gagal. 85% mengundurkan diri, bahkan dari MIT aja ngundurin diri gitu. Ya karena di MIT nggak ada riset waktu S1-nya gitu. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman punya keinginan gitu untuk melanjutkan sekolah master gitu, kecuali teman-teman sekolahnya di Inggris gitu ya, Inggris Malaysia pokoknya Commonwealth ya Inggris lah, itu dia ada master atau doktor by course gitu, nggak perlu riset ya, tapi ya pasti beda levelnya sama yang PhD yang research ya kayak gitu. Nah, harus tahu teorinya gitu kan. Nah, dari teori ini muncul hipotesis tadi, kira-kira ketika saya tadi ngomongin terkait dengan ini bakal dipakai nggak sih desainnya atau teknologi ini, berarti apa teorinya, apa kita pengen ngetes, oh teknologi acceptance model kayak gitu kan, berarti variabelnya apa, is of use sama usefulness, sama sama usefulness gitu ya kan, terus ditarik gitu orang pakai apa enggak gitu, bikin hipotesis observation lalu dikonfirmasi dengan apa namanya, dengan ini, dengan apa, dengan hasil statistik. Ini kalau kuantitatif gitu, kalau kualitatif dari apa, dari observasi dulu gitu ya, bener nggak gitu, kayak gitu gitu ya. Nah, ini UX design proses ya teman-teman. Ya, di sini ya ada analisis, desain, prototype, tes. Ya, ini gambarnya terus-terusan gini. Sebenarnya ini filosofinya dari ini juga, dari ini ya, dari Scrum gitu. Akan terus berulang seperti itu sampai kita menemukan yang paling cocok. Ya, pertama stakeholder interview ya. Stakeholder interview ya kita kalau dalam apa namanya membuat aplikasi itu namanya requirement gathering, mengumpulkan informasi kayak gitu teman-teman semua, mengumpulkan informasi ya, mengumpulkan informasi apa aja yang bisa kita kumpulin gitu. Berikutnya ada site audit ya, kita datang gitu mengaudit, bukan bukan tempatnya tapi semuanya gitu, ngelihat semua dokumentasi mereka, ngelihat semua proses mereka gitu kan. Terus profiling ya, melakukan profiling gitu kan, user profile gitu, siapa yang bakal pakai, level yang bakal pakai aplikasi siapa, direktur ini gitu. Terus apa namanya, masuk ke user journey gitu, jadi mulai dari dia ngelihat informasi sampai dia beli gitu, kita memastikan journey itu seamless kayak gitu. Berikutnya ada information architecture gitu, terus bikin wireframe ya gitu, wireframing gitu, membuat sebuah wireframe gitu ya, melalui bisnis proses yang udah tadi kita dapat dari interview, dari set audit gitu ya, informasi-informasi yang kita dapetin sebelumnya, terus mulai membuat visual design gitu, yang cocok apa, milih color palette semuanya dan sebagainya kayak gitu, terus nyiptain prototype lalu dites
dan ini akan berulang terus sampai ya ada update aplikasinya di update dan apa namanya dan lain-lain kayak gitu. Nah ini ada gambarnya nih teman-teman lihat. Ini ada keterangannya di sini ya, knowledge collaboration gitu. Kalau stakeholder interview berarti apa yang knowledge yang dikolaborasikan ada business marketing sama communication gitu. Nah side audit itu apa? Biru, kuning sama oranye gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti saya taruh, saya kasih ke Zaid ya, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Boleh, silakan ya teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana teman-teman? Saya mau nanya Pak, Ya, kalau menurut Bapak, kan biasanya kan kalau mau testing produk itu kan biasanya kalau secara internal itu kita juga harus tes ke calon user kan ya Pak. Jadi kayak dalam perusahaannya itu pegawainya juga kita testing produknya ke mereka, soalnya mereka itu kan juga bakal jadi calon pengguna. Sama kayak testing juga ke calon pengguna yang di luar perusahaan kan Pak. Kalau menurut Bapak pribadi itu yang pendapat mana yang paling apa ya? Berarti kayak yang oke gitu Pak buat dijadiin wawasan buat perusahaannya gitu. Kayak yang lebih bagus itu pendapat dari internalnya apa pendapat dari eksternal gitu Pak. nih. Nah ini, eh, ya kalau ditanya dari mana gitu. Makanya kan tadi gini, kita punya ketika kita udah ngomongin panjang tadi ada user persona namanya. Jadi kayak gambaran siapa sih user kita, umurnya berapa, apa namanya pekerjaannya apa, preferensinya apa gitu. Kalau bisa gitu, eh, random. Jadi gini, eh, kalau mau ngumpulin, mau testing ataupun mau research itu biasanya kata kuncinya adalah randomization gitu. Jadi kita either itu dari internal ataupun eksternal bisa aja sih, Vera gitu ya. Tapi jangan kita designated gitu. Maksudnya kita tunjuk orangnya. Kenapa? Ya nanti jadi bias kayak gitu. Nah, contoh nih, kita netapin misalnya, oh kita tes nih produk kita gitu ke misalnya 50 orang gitu. Nah, kita tentukan gitu. Random misalnya dari 50 orang ini eksternalnya berapa, internalnya berapa gitu kan. Itu juga random kita misalnya kita acak gitu. Sehingga nanti kita mau ngelihat misalnya oh rupanya hasilnya seperti ini. Kalau misalnya pun sebenarnya orang eksternal pun kalau kita tunjuk orangnya gitu, itu juga bisa jadi nggak objektif kayak gitu. Makanya harus random kayak gitu. Siapa aja gitu ya kan, yang memang sesuai dengan kriteria user personanya itu bisa kita tanyain. Tapi dengan catatan random, bukan misalnya orang yang memang kenal, misalnya bukan kenal, ya, misalnya lebih ke arah yang udah di setting gitu. Ya nanti jadi bias kayak gitu ya. Jadi randomization itu penting gitu. Kayak gitu sih. Tapi benar kata kamu ya misalnya contoh kayak aplikasi Gojek ya pasti pegawainya pakai itu gitu. Ya dia juga akan juga apa namanya? Juga harus nanya juga gitu sama sama pegawainya juga, tapi dengan catatan yang random gitu. Jangan yang udah ditunjuk kayak gitu ya.
Jadi orang yang ditunjuk itu apa orang yang dijadikan untuk nyoba QC itu dia nggak punya kesiapan untuk mempersiapkan diri kayak gitu ya. Kayak gitu sih palingan. Biasanya ya, commonnya begitu. Waktu apa namanya saya ada project baru juga di waktu di Kuala Lumpur juga sama gitu. Eh, ketika project itu mau di launch gitu, sebelum di launch misalnya kira-kira siapa nih yang ditunjuk secara random untuk menguji aplikasi ini dulu gitu. Itu ditunjuk secara random dari kalangan internal maupun eksternal kayak gitu sih. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Oke, silakan yang lain. Oke, kalau eh, nggak ada ya. Nah, saya mau memberikan tugas sama teman-teman gitu untuk dikerjakan sebagai pembelajaran mandiri ya mengenai apa yang udah kita bahas kayak gitu. Iya. Teman-teman saya minta untuk mempelajari UX design proses ya gitu. UX design proses ya. Saya minta teman-teman eh, membuat sebuah apa namanya ya notes ya terkait dengan menjelaskan terkait dengan UX design proses kayak gitu. Apa aja, misalnya contoh di stakeholder interview gitu. Apa aja yang ada, apa aja yang mesti dilakukan pada stakeholder interview, siapa yang terlibat dan kayak gitu semuanya ya. Terus pas ketika site audit gitu, ya kan? Apa aja nih partnya site audit kayak gitu. Jadi teman-teman saya minta untuk buat itu gitu. Ini saya screenshot dulu sebentar. Untuk buat tugas ini ya. Lalu teman-teman eh, buat di apa namanya? Di Microsoft Word terus nanti kasih ke apa namanya? Kasih ke ini dulu deh. Zaid dulu gitu. Sebentar mana ya? Zoom. Saya taruh di sini nih. Ya, silakan teman-teman. eh dibuat silakan sedetail mungkin gitu. Ya kalau kalau user apa namanya stakeholder interview itu melibatkan siapa saja, apa aja gimana sih stakeholder interview gitu. Proses ini nih proses apa gitu. Ya teman-teman ngejelasin gitu. Terus site audit ini untuk apa ya kan? Untuk apa gimana caranya gitu kan? Terus kenapa harus ada site audit gitu ya kan? Pakai aja 5W1H gitu pendekatan itulah gitu. Ya semuanya dijelaskan gitu. Dijelaskan gitu. Terus kalau wireframing itu ngapain gitu kan? Mesti apa aja yang perlu ada di wireframing kayak gitu. Ya, yang terlibat siapa dan sebagainya. Biar teman-teman belajar sendiri gitu. Dapat pengetahuan yang komprehensif gitu daripada dengerin saya ngomong gitu. Juga pada kagak on cam juga kan gitu. Nah, silakan dikerjakan tuh gitu beberapa aja nih yang on cam palingan. Ya gitu palingan oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau nanya, itu Iya, tadi kan Bapak bilang ya 5W1H ya. Kalau kita nggak pakai itu bebas kan Pak? Kita ngekspor bebas aja. Maksudnya apa? intinya adalah tuangkan aja pikiran kalian gitu. Saya kalau stakeholder interview tuh yang kayak mana tuh gitu. Apa aja yang dibahas kayak gitu. Terus set audit tuh yang kayak gimana juga gitu. Apa sih set audit gitu kan kayak gitu. Ya. Sama ini Pak, berarti tadi kan Bapak bilang ngumpulin ke saya. Berarti saya kumpulin di G Drive aja ya Pak. Nanti linknya ke Ya saya. di Drive aja ya gitu. Terus ini formatnya PDF kan Pak? PDF ya.
Terus Iya, deadline-nya minggu depan, Pak. minggu depan, Rabu 2359. Oke, Pak. Iya. Oke, yoga, silakan yoga. Oke, Pak Farnan. Kalau yang saya tangkap tadi, kalau yang dari eh, perintah Bapak itu general ya Pak berarti ya Pak. Nah, tadi saya kepikiran gimana kalau saya implementasin desain proses ini untuk satu aplikasi gitu. Jadi dari awal saya pengen bayangin gimana Gojek gitu dari awal sampai akhir gitu Pak. Boleh nggak Pak? Oh, gitu. Eh, boleh aja, cuma nanti akan akan keterbatasan. Maksudnya gini, kalau nanti kamu pakai case sih Gojek gitu, stakeholder interview, emang kamu tahu proses stakeholder interviewnya Gojek kayak gimana gitu? Oh, kalau itu dibuat-buat nggak boleh Pak? eh Dibuat-buat yang gimana ya? Kalau kamu mau mengaplikasikan pakai case case Gojek boleh aja, tapi kan eh apa namanya? Kita nggak tahu bener nggak itu yang kejadian. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau menambahkan misalnya itu Gojek aja nggak apa-apa juga gitu. Bebas aja Oh, gitu. berarti ini teori aja gitu ya, general gitu. Kalau Iya, sampai jadi dapat case iya, aplikasi gitu. iya nggak usah dikaitkan dengan aplikasi apapun gitu. Maksudnya pasti harusnya ya jawaban Zaid sama jawaban Vera gitu kan. Penalarannya sama jawaban kamu terkait dengan stakeholder interview itu harusnya beda gitu. Kalau sampai sama berarti nyontek gitu, gitu. Atau ChatGPT ya gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya, saya nggak minta misalnya harus panjang-panjang halamannya, tapi lebih ke arah eh, kalian tahu nih, oh ini barangnya tuh ini gitu, yang harus saya lakuin ini gitu. Soalnya nanti kan kalian ada project buat bikin prototype kan, dan itu dimulai dari memahami desain proses ini semua kayak gitu. Kalau kalian cuman chat GPT aja ya, itu saya kembalikan lagi aja sama teman-teman semua gitu. Nah maksudnya eh, ke depan the future is yours gitu ya kan. Kalian yang tanggung jawab sama apa namanya masa depan dan nilai yang kalian pegang gitu. Makanya ini ada hal menarik gitu. Diskusi saya sama beberapa dosen tadi malam gitu. Ketika ini masih dinas luar, jadi ada mahasiswa tuh datang dengan bangganya bahwa enggak dia 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 tidak dengan bangganya membawa IPK dia yang 3,8 gitu. Ya kan harusnya dia 3,8 berarti saya yakin nih, saya mampu mempertanggungjawabkan 3,8 saya gitu, bukan yang sekedar cuman dikasih A gitu, ngerjain tugas dan sebagainya gitu ya kan. Nah, harapan saya kayak gitu juga ya. Eh Apa yang kalian kerjakan hari ini ya nanti yang kalian dapatkan di masa depan gitu aja. Jadi saya nggak mau capek-capek itu nyuruh misalnya jangan pakai ChatGPT atau apa gitu. Ya nanti yang ngerasain juga kalian sendiri gitu. Ya, kayak gitu ya. Karena ya saya nggak akan bisa apa namanya nggak akan bisa apa namanya ngelarang kalian untuk menggunakan generatif AI karena ya udah eranya sekarang udah begitu ya gitu. Ya kalau kalian ingin menggunakan generatif AI itu untuk membantu kalian dalam memperkaya pengetahuan kalian ya silahkan aja nggak masalah gitu. Teknologi itu adanya untuk itu gitu. Cuman jangan di abuse ya kayak gitu. Cuman jangan di abuse kayak gitu. Gitu sih palingan saran dari saya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi silahkan. Oke, teman-teman, kalau nggak ada, eh, teman-teman bisa langsung mulai ngerjain aja sendiri, gitu kan? Ya, untuk menyelesaikan task ini, eh, kita ketemu minggu depan udah UTS ya, Zaid ya. Nanti UTS-nya itu mungkin konsep dulu gitu, ya, karena nanti proyeknya harapannya di akhir kayak gitu ya, resultnya di akhir.
Kayak gitu palingan eh, teman-teman semua. Nanti kita ketemu pekan depan untuk UTS ya, gitu ya. Oh, Kalau ditanya saya UTS-nya mau apa nanya. nih? Nah, ya itu. Heeh, gitu. Apa tuh Zaid? Ya tadi mau nanya itu tesnya apa? Nah, gitu. Harusnya nggak boleh nanya UTS-nya apa gitu. Karena kan kita udah belajar 8 kali, 7 kali pertemuan gitu. Kayak gitu ya. Berarti itu kayak nanti ini Pak, kayak ujian ngisi jawaban gitu tesnya Pak, kayak teori gitu. Ya bisa jadi lisan gitu. Saya nanya gitu kan. Saya pengen tahu kalian paham apa enggak gitu. Saya kasih tanya, saya panggil satu-satu gitu. Kayak gitu kan. Oh, belum fix lisan nih Pak berarti. Ah, Belum belum, fix lisan. belum. Ya bisa apa aja. Makanya harusnya kalau ditanya ujiannya apa aja ya? Ya kisi-kisinya adalah apa yang udah kita pelajari selama ini gitu aja udah. Jadi nggak ada info ini Pak, format tesnya gimana nggak ada info Pak. Coba Pak. Belum, sejauh ini belum gitu. Tapi nanti bakal diinfoin nggak Pak? Apa sistemnya gimana gitu? Ya kalau kalau beruntung ntar saya infoin gitu. Nah, Ntar saya infoin gitu. Maksudnya biar teman ya tapi ininya teman-teman belajar aja gitu. Diingat-ingat, di recall-recall lagi memorinya kayak gitu kan. Kayak gitu sih palingan. ya Pak. Nah, oke, silakan. Yang lain ada pertanyaan sebelum kita cukupkan biar bisa langsung ngerjain tugas yang tadi, assignment yang tadi. Kalau nggak ada eh saya rasa cukup teman-teman semua ya. Terima kasih sudah apa namanya menyempatkan hadir. Sorry gitu. Ya sebenarnya hari ini masih dinas luar gitu. Cuman udah mulai renggang acaranya, jadi saya bisa ngajar gitu. Ya apa namanya? Nanti untuk UTS nanti dikabarin lagi mungkin ya formatnya atau apanya gitu ke Zaid ya. Nanti jangan lupa pokoknya chat saya aja Zaid gitu. Ya Pak. Kalau saya nggak balas ya kan kamu kan nge-spam saya kan. Nanti kan lama-lama Ya. saya balas. Soalnya chatnya ketimbun-timbun gitu. Gitu ya. Atau telepon aja langsung nggak apa-apa. Oke Itu aja Pak. paling. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada sore hari ini. Silahkan selamat belajar, dikerjakan tugasnya. Nanti dikumpulin di Google Drive ya Zaid ya. Ya Pak. Sebentar. Oke, kalau begitu terima kasih saya ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam Terima kasih ya warahmatullahi teman-teman semua ya. wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Oke, izin ya saya. Ya, Pak.